Masih bersama saya Reno Raksa, MG Listeners, dan sekarang saya bersyukur banget nih karena udah nggak sendiri. Saya sudah bersama dengan Jessie Silana Wongso di Harjo. Jessie ini merupakan Halo, Putri Pariwisata 2020. Selamat pagi Jessie, apa kabar? Selalu semangat dan pagi. selalu baik-baik saja ya, semoga ya. Iya, iya. Oke, Jessie, sebelum kita ngobrolin soal pariwisata Indonesia, kita pengen tahu dulu nih cerita Jessie sampai bisa menyandang Putri Pariwisata 2020. Apa yang sebenarnya mendorong Jessie untuk mengikuti ajang itu, Jessie? Jadi waktu awalnya memang aku nggak nyangka ya, aku masuk sebagai finalis karena memang awalnya itu aku didaftarin sama teman aku juga. Jadi ada teman aku yang udah lebih dulu mengikuti ajang seperti itu gitu kan. Hmm. Terus dia bilang selama pandemi ini kemarin 2020 kemarin itu coba deh kamu ikut Putri Pariwisata Indonesia karena kan memang dia tahu aku sempat mengikuti ajang Startin di tahun 2012 sampai 2015 aku lupa. Nah jadi coba deh kamu ikut ini Putri Pariwisata coba-coba aja ya kalau lolos disyukur enggak ya udah. Nah ternyata lolos. Dan aku Oke. kan perwakilan dari Jakarta, jadi akhirnya aku mewakili DKI Jakarta 3, gitu Kak. Berarti awalnya dari iseng-iseng nih. Daftar sama temen. Berawal dari iseng-iseng tapi akhirnya menjadi prestasi juga nih, bisa menyandang gelar Putri Pariwisata 2020. Oh sorry, tapi itu kisaran bulan apa, Jessie? Itu waktu kemarin audisinya sekitar bulan Agustus 2020. Oh, berarti udah pandemi dong ya? Udah, Sudah running ya? udah pandemi. Kemudian pengumuman kalau Jessie resmi menyandang gelar Putri Pariwisata 2020, ini bulan apa? Itu bulan Desember 2020. Jadi memang tadinya rencananya mau di bulan November Oke. atau di bulan Oktober. Nah, tapi karena mundur, karena kan kita masih berharap ingin offline kan, tapi kan Betul. ternyata tidak bisa, sama sekali nggak bisa juga. Jadi akhirnya mau nggak mau online. Oh, oke. Oke, Jessie, 2020 itu kan awal-awal banget ya kita di suasana pandemi COVID-19. Jessie mengikuti ajang Putri Pariwisata 2020, Desember diumumkan sebagai pemenangnya. Well, menurut Jessie, gimana sih sektor pariwisata ketika di tengah-tengah suasana pandemi 2020, terpukul banget nggak? Sebenarnya kalau dibilang nggak terpukul, nggak banget ya, maksudnya salah banget, pastinya terpukul banget ya, apalagi kita lihat beberapa kota yang memang bergantung dari sektor pariwisata, misalnya seperti Bali. Jadi sebenarnya memang pandemi ini hampir melumpuhkan semua sektor pariwisata, termasuk hotel, lalu tour, lalu tempat destinasi wisata, lalu penerbangan, semuanya itu semua hampir lumpuh. Bahkan event-event pun juga lumpuh kan ya di sana. Nah, jadi apa yang kita bisa lakukan ya kita lakukan sekarang ini. Jadi kita lebih banyak sekarang ini untuk promosi melalui sosial media, melalui virtual tour juga. Lalu ada juga dengan menggunakan beberapa vlog juga, review-review. Lalu untuk reviewer juga kayak beberapa destinasi wisata juga menggunakan orang-orang lokal dari dalam Indonesia. Karena sekarang ini kan kita baru saja kemarin tanggal 14 Oktober Bali bisa menerima WNA. Tapi kan itu pun statusnya masih harus isolasi mandiri di Bali juga sekitar 5 harian. Nah, jadi kita pelan-pelan saat ini, walaupun kita belum buka border di semua kota, baru Bali saja, dan ini pun sebenarnya kelihatannya masih uji coba. Oke. Jadi kita masih melihat apakah perkembangan ke depannya angka COVID ini semakin meningkat atau tetap menurun terus. Dan kita berdoa mudah-mudahan angka COVID ini menurun terus supaya kita semua bisa berjalan-jalan dan beraktivitas secara normal lagi. Oke, well itu harapan kita semua ya, kasus COVID bisa melandai dan semakin melandai. Sebetulnya, actually sekarang udah melandai sih dibandingin kemarin bulan Juli yang lagi puncak-puncaknya tuh kan. Well, Jessie, soal aturan terbaru kan yang naik pesawat harus PCR, padahal kasusnya melandai. Aku punya beberapa teman yang bilang gini, loh kalau kasusnya melandai, kemudian dibuat PCR, ini kan sebetulnya kan harapan untuk
pulau-pulau atau destinasi-destinasi wisata ya, tentunya dengan protokol kesehatan. Gimana nih menurut Jessie soal aturan wajib PCR kalau naik pesawat? Apakah ini juga bisa berdampak untuk pariwisata Indonesia sekarang yang harusnya sudah mulai bangkit? Sebenarnya gini, kita pro kontra ya untuk kasus yang ini PCR ini, penerapan PCR untuk penerbangan ini. Di suatu sisi sebenarnya ini memberatkan kepada para penumpang ya, pastinya untuk berwisata karena kan biaya PCR sama biaya antigen beda sekali jauh harganya gitu ya, secara finansial dan secara ekonomi juga. Nah, tapi di satu sisi di sini saya mengerti juga bahwa pemerintah ingin mengedepankan kesehatan. Jadi dengan adanya PCR ini, pemerintah ini lebih mudah untuk tracing, tracing COVID ini. Nah, sedangkan kalau antigen itu kurang akurat kan ya, tingkat keakuratannya kurang. Nah, sedangkan PCR ini lebih akurat. Jadi di sini pemerintah ini lebih mengutamakan kesehatan. Jadi boleh berwisata, nah tetapi ingin tetap mengutamakan kesehatan. Jadi di sini kenapa pemerintah menerapkan PCR? Memang sih secara kalau kita pikir kita sebagai ini ya yang suka jalan-jalan pasti kecewa banget gitu kan. Kok PCR sih gitu, padahal udah beli tiket segala macam gitu. PCR udah harganya mahal lagi kan, lebih mahal terus dan lain-lain gitu. Jadi males deh traveling kemana-mana mesti PCR. Nah tapi ya ini dia sebenarnya kalau Jessie bilang sebenarnya bagus atau enggak ya ada pro dan kontranya sih Kak gitu. Oke, ada sisi positif, ada juga sisi yang lain gitu kan. Saya nggak ngomong negatif ya, saya ngomong yang lain. Ini bisa netral, bisa negatif gitu kan. Benar. Oke, Jessie, dari Desember 2020 sampai sekarang Oktober 2021 sudah hampir setahun ya menyandang gelar sebagai Putri Pariwisata 2020 gitu kan. Udah melakukan apa saja untuk pariwisata Indonesia, apalagi untuk mendongkrak gitu kan wisata di Indonesia di tengah pandemi? Sebenarnya untuk sekarang ini mungkin kalau putri-putri sebelum pandemi lebih banyak ke event-event, datang ke event lalu promosi wisata kepada masyarakat langsung gitu ya. Tapi Jessie percaya di masa-masa seperti ini kita punya namanya the power of social media pastinya ya. Nah jadi sebenarnya sekarang ini ya seperti kita ketahui bahwa bangun tidur pasti orang lihat handphone, ya kan? Nah, that's right. Ya kan? Betul. Kalian juga begitu kan? Hey. Ya kan? Iya, ngelihat handphone untuk matiin alarm maksudnya. Oh gitu, abis matiin alarm nanti bangun lagi baru lihat di Instagram gitu ya. Oke. Sosial media, terus? Iya, sosial media. Lalu kita juga masih ada beberapa vlog juga. Jadi sebenarnya kemarin itu Jessie sempat ke Bali dan ada beberapa hotel yang minta tolong ke Jessie, tolong dong di review, lalu dipromosikan juga di Instagramnya Jessie, lalu dibuat video juga bagaimana, lalu beberapa tempat wisata di Bali, misalnya seperti di Tampul, desa wisata Penglipuran, itu semua mereka kayak tolong dong sebagai Putri Pariwisata untuk mempromosikan di sosial media, di YouTube juga, lalu dari word of mouth ya sekarang ini ya, dan diedukasi juga kepada masyarakat bahwa ternyata ini pandemi ini walaupun terbatas tapi sudah bisa dikunjungi karena kan orang-orang pikirannya mungkin Bali tuh benar-benar tutup gitu, tapi sebenarnya sekarang sudah mulai banyak yang buka kayak beberapa tempat wisata, jadi sudah siap dikunjungi dan sudah menggunakan protokol kesehatan yang bagus juga dan baik. Oke, Jessie, sorry, selama pandemi sejak 2020 sampai sekarang Jessie udah pernah ke Bali belum? Melihat suasana Bali pada saat pandemi udah pernah belum? Udah. Nah, itu gimana menurut Jessie? Karena kalau yang aku lihat kan ironi banget gitu loh. Bali yang biasanya hiruk pikuk gitu kan, pusat oleh-oleh rame masyarakat, sekarang sepi semuanya. Betul. Ini ternyata pariwisata juga sepinya pariwisata di tengah pandemi juga berdampak gitu ke pelaku UMKM. Jessie gimana menurut soal ini? Waktu kemarin ke Jessie juga jujur ya, miris sekali ya, sedih banget gitu. Karena biasa Bali yang sangat ramai, lalu di pinggir-pinggir jalan toko-tokonya pada buka semua, lalu pokoknya seru lah Bali gitu kan ya, heboh dengan turis, lalu dengan orang lokalnya, lalu tempat oleh-oleh penuh, terus pokoknya semua kegiatannya berjalan dengan baik gitu kan ya. Nah tapi ini mendadak kemarin itu Bali benar-benar sepi banget. Betul. Sampai pantai waktu kemarin jadi sempat makan di Kuta Jimbaran itu bener-bener yang makan tuh kayaknya cuman
tim aku doang yang makan di sana. Jadi yang lainnya tuh nggak ada, kosong. Ya, Dimana ya, ya, biasanya Kuta Jibara itu kan rame ya, banyak orang makan, Betul, orang betul. nongkrong-nongkrong, ngobrol-ngobrol di sana. Nah ini benar-benar nggak ada siapapun, sepi banget lah di sana. Jadi tapi di satu sisi Bali ini kalau memang kalian ingin mengunjungi untuk orang Indonesia, ini adalah kesempatan yang bagus ya, karena jadi nggak terlalu ramai juga dan benar-benar alamnya tuh kelihatan indah. Oke. Nah, jadi ini mungkin hikmah ya, ini hikmah dibalik sepi gitu ya. Blessing in Jadi disguise ya. iya, jadi biasanya kan kalau misalnya rame gitu kan ya, kita alamnya kurang terlihat indah lah karena banyak orang dan lain-lain. Nah, tapi karena ini sepi, jadi benar-benar alamnya tuh kelihatan banget indahnya. Bahkan ya, aku tuh melihat bintang jatuh loh di sana. Oh serius? Beneran. Wow. Aku di daerah waktu kemarin di Bedugul, di daerah Oke. Bedugul sana. Aku lihat bintang jatuh dan itu awannya benar-benar bagus banget, bintang-bintang semua. Kalau kata orang Bali itu udah kayak zaman-zaman kayak hari-hari nyepi katanya. Wow. Awannya tuh bagus banget gitu. Oke, bisa dimanfaatin lah ya, tapi itu Benar. tadi harus Iya. PCR, nggak boleh lupa. Oke, Betul. Jessie, kita masih sambung di segmen berikutnya ya. Kita mau Siap. bahas, kita mau tanya-tanya lagi, tapi Oke. kita bakal break. MG listeners jangan kemana-mana, tetap di Inspiring Around. Welcome back on Inspiring Round, masih barengan saya Reno Raksa dan saya juga masih bersama Jessie Silana Wongsodiharjo, Putri Pariwisata 2020. Jessie, are you there? Iya, I'm here. Oke, Jessie, Ya. ini real ya, ini kenyataan bahwa ada sempat beberapa bule gitu ditanyain, do you know Indonesia? No, mereka jawabannya enggak. Tapi ketika ditanya, do you know Bali? Yes. Do you know Bali is in Indonesia? No. Kan sesuatu Iya. banget ya, padahal Bali itu adalah bagian dari Indonesia itu sendiri. Nah, Betul. sebagai Putri Pariwisata 2020, kelihatannya ini PR-nya Jessie juga deh. Gimana Jessie kalau soal hal itu? Mengenalkan Bali dan di dalamnya adalah Indonesia di situ. Betul. Jadi memang sebenarnya masalah ini nggak cuma terjadi di bule-bule yang orang-orang Eropa aja gitu, enggak. Tapi Jessie juga pernah kerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia di China. Jadi Oke. mereka juga sempat bertanya sama aku. Jadi Bali itu sebenarnya adalah bagian dari Indonesia atau dia negara sendiri? Nah, coba bayangin mereka bertanya seperti itu. Wow. Jadi, Oke. jadi aku jelasin ke mereka bahwa Bali itu adalah bagian dari Indonesia, bahwa Indonesia itu punya banyak sekali kota-kota. Dan bahkan aku bilang juga ke mereka, kalau kamu mengunjungi Indonesia, selama 1 tahun kamu nggak akan selesai itu kelilingin Indonesia pasti. Oke. Nah, terus mereka kayak, oh Bali itu bagian dari Indonesia ya. Terus aku langsung ajak mereka, coba deh kamu datang ke kota lainnya, misalnya ke Jogja, kalau suka budaya, atau kamu kalau suka pantai, kamu bisa ke daerah-daerah ke Bangka Belitung, ke Manado, ya kan, Sulawesi Utara. Atau kalau mungkin kalau kamu suka dengan hiruk pikuk kota dan atau suka mall-mall yang besar-besar dan indah-indah, yaitu Jakarta tinggal ke ibu kotanya Indonesia. Nah jadi aku bilang ke mereka segala macamnya tuh ada di Indonesia. Jadi buat para turis-turis dan lainnya yang mau datang ya silahkan aja. Jadi jangan cuma Bali aja gitu yang di upuk-upuk yang didatengin terus gitu ya. Nah jadi kan padahal sebenarnya banyak kota-kota lainnya. Nah kalau Kak Reno ini dari mana asalnya? Surabaya dong. Oh dari Surabaya, Iya. Wah Surabaya juga tuh, itu kota metropolitan juga itu Surabaya. Betul. Ya kan, area-area Surabaya, makanya rawon. Aduh, ini susah Ya nih kalau kan? ngomong Putri Pariwisata 2020 tahu semua dia kelihatannya. Terus ada ayam goreng di daerah Kleten. Itu dia. Nah. Ngomongin makanan, Jessie lapar atau belum sarapan nih kelihatannya? Oh, aku tuh suka makan, aku tuh hobi makan. Oh, serius? Jadi iya aku tuh hobi banget makan. Jadi ya makan itu tuh buat aku adalah self healing ya buat aku. Oke. Sorry, soal makan. Wisata di Indonesia kalau kita ngomong wisata tuh biasanya kan berkorelasi dengan wisata alam, wisata budaya. Betul. Indonesia juga sebenarnya kaya loh wisata kuliner, ya nggak sih? Benar. Nah, kalau kita tahu dengan berbagai daerah di Indonesia, banyak banget kan, masing-masing daerah juga punya ciri khasnya masing-masing, kulinernya dan lain sebagainya. Jessie, pertanyaanku adalah,
ketika tadi Jessie mendorong untuk ke berbagai wilayah, tidak hanya di Bali, let's say misalkan Manado, atau bahkan mungkin Papua sekalipun, kita tidak boleh lupakan Papua loh, karena Papua juga surga juga di Indonesia gitu kan. Nah, tetapi yang PR di sini adalah ketika itu open for public, dibuka buat publik, mereka bisa nggak menjaga supaya tetap sama kondisinya seperti sebelum dibuka untuk publik, karena takutnya kotor lah, inilah dan sebagainya, ada pencemaran dan lain-lain. Gimana Jessie? Betul. Jadi sebenarnya kita bisa belajar dari Bali ya. Sebenarnya kita bisa lihat kalau bahwa Bali itu budaya lokalnya mereka sendiri aja kental sekali. Betul, nah, betul. Di mana ada budaya-budaya dari luar negeri yang masuk, tapi budaya lokalnya tetap ada dan tidak terkikis. Malah berakulturasi. Nah, itu menjadi satu hal yang baru. Jadi kita mungkin sebagai masyarakat Indonesia, sebagai masyarakat daerah masing-masing, itu harus cinta dengan budaya daerah yang masing-masing dulu. Nah, di saat mereka sudah mulai mencintai budaya daerah mereka masing-masing, saat ada budaya luar yang masuk, mereka bukannya mengganti dengan budaya luar, mengganti identitas mereka menjadi dengan budaya luar, tetapi mereka akan menerima tetapi tidak menghilangkan rasa-rasa budaya yang mereka miliki. Jadi berakulturasi di dalam diri mereka. Jadi mereka membuka pandangan tetap terbuka, tetapi tidak meninggalkan budaya lokalnya mereka, gitu loh. Oke, jadi kearifan lokal tetap ada, tetap terjaga. Betul. Ya, Jessie ya. Benar. Oke, we should welcome them with identitas kita sendiri. Well, Jessie, balik lagi ke topik kita. Bagaimana kebangkitan pariwisata di tengah pandemi? Jessie punya cara tersendiri nggak untuk kita berharap semoga tahun depan kasus terus melandai, vaksinasi tetap gencar, masif, sehingga hampir semua masyarakat Indonesia sudah tervaksin. Ini menjadi momentum yang baik sebetulnya buat pariwisata kita bangkit nih. Nah, untuk menuju ke arah sana, Jessie punya pemikiran seperti apa kira-kira untuk kebangkitan pariwisata Indonesia? Ya, sebenarnya saat-saat seperti ini, kemarin sempat Jessie ditawarin untuk kolaborasi dengan Tourism 4.0. Jadi memang kita saat ini sedang menggalakkan juga dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tourism 4.0 ini, di mana kita melakukan promosi ini dengan sosial media, dengan media-media yang kita punya, misalnya YouTube, lalu dengan Instagram dan lain-lain. Nah, tujuannya apa? Walaupun kita promosi di Instagram, tapi apakah kita bisa jalan-jalan ke sana? Belum tentu kan, karena kan masih masa pandemi. Tetapi di sini kita berharap bahwa setelah pandemi ini selesai, kita sudah punya bucket list. Jadi kita sudah tahu, kita mau kemana-kemana aja nih tempat-tempatnya nih. Nah, jadi sudah di planning, oke, kita mau ke sini, dan ke sini. Nah, itu untuk kita-kita yang konsumer ya, untuk konsumer yang ingin berjalan-jalan. Nah, untuk yang pemilik tempat wisata, tempat usaha dan lain-lainnya, ini sebenarnya menjadi kesempatan bagi mereka untuk mengupgrade fasilitas mereka. Lalu bisa tour, mungkin yang tadinya tour itu cuma hanya adanya daerah yang terkenal saja gitu, tapi mereka mungkin bisa memperluas jaringan juga dengan beberapa tempat wisata-wisata di daerah-daerah lainnya. Lalu mungkin yang punya hotel, lalu yang punya penerbangan dan lain-lain gitu bisa di-upgrade juga, dipelihara lah ya gitu. Mungkin yang selama ini sebelum pandemi sibuk gitu kan ya, nggak sempat terpelihara, tidak sempat tersentuh gitu dalam arti ya. Nah, jadi sekarang bisa dirapi-rapiin lagi sistemnya bagaimana, lalu keamanannya, security bagaimana, terus akomodasi. Nah, sebenarnya ini juga kesempatan buat pemerintah ya. Kesempatan untuk pemerintah untuk bisa Indonesia itu adalah negara kepulauan. Jadi di sini kita butuh transportasi, sarana dan prasarana, lalu penghubung antar jalannya itu diperbagus, aksesnya ke tempat wisatanya bisa dirapikan. Nah, itu menjadi kesempatan juga untuk pemerintah supaya saat nanti pandemi ini selesai, saya yakin deh, nanti setelah pandemi ini pasti akan ada ledakan orang yang jalan-jalan. Ya kan? Revenge traveling ya? Betul, semua udah kayaknya sampai ada yang bilang loh, kayaknya pesawat tuh di udara nanti bakal sibuk banget kayaknya. Ya kan? Kayaknya tiap menit nanti tuh pesawat bisa bolak-balik terus kayaknya ya di awan, karena saking orang udah kayaknya udah sumpek banget di rumah terus 2 tahun mendekam gitu di kamar, nggak bisa kemana-mana gitu kan ya. Nah, jadi nanti tuh kemungkinan bisa ada ledakan konsumer juga. Nah, di sini supaya pemerintah yang punya usaha, yang punya hotel, yang punya tour dan lain-lainnya semua sudah siap untuk mengakomodasi hal tersebut gitu sih sebenarnya. Oke, aku menarik tadi soal apa yang dikatain sama Jessie.
bahwa untuk pelaku usaha ini juga sebagai peluang ya, opportunity untuk mereka berbenah diri gitu kan. Benar. Tapi masalahnya nih, Jessie, bisa jadi mereka karena selama ini ya sejak Maret 2020 sampai sekarang mereka mungkin sepi pengunjung, so they don't have any money to upgrade secara maksimal. Apa nih? Mungkin Jessie bisa titip pesan ke pemerintah ya, baik pemerintah daerah ataupun dari Kementerian Pariwisata sendiri untuk bisa membantu para pelaku usaha wisata ini. Iya, jadi memang kemarin sempat ya saya mengerti bahwa banyak sekali yang punya pelaku usaha, banyak yang punya tour, yang punya hotel dan lain-lain fasilitas-fasilitas pariwisata gitu ya. Mereka menutup usahanya, mereka pada mengeluh sudah tidak ada perputaran uang lagi untuk biaya maintenance dan lain-lain pun itu sudah inilah ngap-ngapan gitu kan. Betul. Ya. Nah, tapi di sini sebenarnya kalau kita mau melihat lagi bisa berdiferensiasi ya. Dan di sini mungkin pemerintah juga bisa membantu para pelaku usaha sektor pariwisata ini mungkin dengan bantuan subsidi dan lain-lainnya gitu ya. Karena kan kemarin juga ada beberapa hotel yang dijadikan tempat isolasi mandiri ya. Betul, nah, betul. Itu menurut Jessie itu adalah langkah yang cukup baik ya. Nah, mungkin di pikiran orang-orang, waduh, ya ini ada balik lagi, ada pro kontra lagi ya setiap kebijakan ya. Takut ya kalau jadi tempat isolasi mandiri nanti nggak aman lagi stay di hotel itu. Tapi ya mau nggak mau gimana lagi gitu kan ya, karena memang kita butuh ada perputaran uang di situ. Dan sebenarnya kalau kita menjaga kesehatan dan menerapkan protokol kesehatan di desinfektan itu sebenarnya aman, nggak perlu khawatir lagi gitu. Jadi mungkin pemerintah juga bisa lebih memperhatikan kepada para pelaku sektor pariwisata juga ya, karena terlepas dari konsumernya, terlepas dari masalah kesehatan, tapi juga ekonomi kita di sini juga lesu semuanya gitu. Gitu sih Kak. Oke, Jessie, thank you so much untuk waktunya pagi ini. Iya, sama-sama. Pagi menjelang siang ya. Thank you juga untuk supportnya pariwisata Indonesia. Semoga Jessie selalu sehat dan tentunya selalu semangat untuk memperjuangkan pariwisata Indonesia. Thank you so much, Jessie Silana Wongsedih Harjo, Putri Pariwisata 2020. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan. Bye.